Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita di majlis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab yang menjelaskan tentang al-khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini, al-khauf huwa fazu'ul qalb min makruhin yanaluhu aw min mahbubin yafutahu. Rasa takut itu adalah rasa takut di dalam hati manusia, yang mana biasanya rasa takut itu datang karena ada sesuatu yang bahaya yang akan menimpa dirinya, atau ada sesuatu yang sangat dia cintai, dia takut akan kehilangannya. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu muncul di hati manusia sebab ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya ilmu yang ada pada dirinya. Yang artinya semakin seseorang itu mengenal Allah akan menjadikan rasa takut di dalam hatinya itu semakin besar. Kalau orang yang enggak betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia enggak takut. Tapi kalau orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna ilmunya menjadikan khasyah, rasa takutnya kepada Allah di dalam dirinya semakin besar. Dan dikatakan waqad yu'abbaru 'anil khaufi bil faz'i wal wara'i wal rahbati wal khifati wal khasyati. Dan terkadang takut ini juga disebut atau diibaratkan sebagai al-faza', disebut juga sebagai al-wara'. Terkadang penyebutannya juga al-wara', terkadang penyebutannya ar-rahbah, al-khifah, al-khasyah. Ini semua maknanya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakhirruna lil atqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi di sini mereka orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqa'una 'alal wujuhi yabkun. Mereka menyungkurkan wajahnya bersujud dan kemudian menangis. Dijelaskan al-buka'u mustahabbun 'inda qira'atil Qur'an. Jadi orang yang menangis itu adalah perkara yang baik ketika dia membaca Al-Qur'an. Wa yaziduhum nuzulul Qur'an khusyu'a. Dan menambah kepada mereka dengan turunnya Al-Qur'an khusyu'a, yaitu khudu'an rabbihim. Merasa rendah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan lamma dzakara adh-dhalimina wa wa'idahum, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat zalim dan juga ancaman yang Allah berikan kepada mereka, tsanna bil muttaqina wa hukmihim. Kemudian Allah memuji orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beramal saleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yakhafu dzulman wala hazma. Mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka beramal saleh, mereka beriman kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan dibebani dosanya orang lain dan juga tidak akan berkurang kebaikannya. Jadi tidak ada yang ceritanya namanya Allah Subhanahu wa taala itu menzalimi manusia, tidak ada. Kalau manusia dapat hukuman ya karena perbuatannya sendiri. Sudah diancam oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menabrak perbuatan tersebut, maka dia kelak akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Innama yakhsyahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa khasyatihi, dengan sebenar-benar rasa takut, mereka adalah al-ulama al-arifuna bihi. Bukan hanya sekedar ulama, tapi betul-betul mengetahui Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu li'azimil qadiril alim al-mawsuf bi sifatil kamal al-man'ud bil asma'il husna, kullama kanatil ma'rifatu bihi atammu wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zam. Jadi manusia itu semakin besar ma'rifahnya kepada Allah, semakin sempurna keilmuannya, maka akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ahli maksiat misalnya, ya dia belum betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekedar tahu Allah itu Tuhan, tapi sifat-sifatnya Allah bagaimana dan lain sebagainya dia nggak begitu tahu. Tapi orang-orang yang betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihil al-ulama. Kalau kita mau tahu orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, maka telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu al-ulama. Mereka semakin memiliki ilmu, semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin tahu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan mereka semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhaf maqama rabbih, takut kelak akan disidang, dihadapkan di hadapan Allah. Mereka yang memiliki rasa takut kelak akan diberdirikan, dihadapkan di hadapan Allah, dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya tadi menjadikan apa? Fa'ata'ahu wa taraka ma'asi, menjadikan dirinya taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Apa yang mereka dapatkan? Jannatan, 2 surga. Yang dijelaskan juga di dalam tafsirnya, yaitu seseorang yang punya keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada seseorang yang sudah merencanakan berbuat maksiat, berkeinginan melakukan perbuatan dosa, kemudian mengingat maqama rabbih, kelak dia akan diberdirikan, dihadapkan di hadapan Allah, ditanya, dimintain pertanggungjawaban.
Nah, karena mikirkan itu akhirnya takut. Menjadikan dirinya apa? Menggagalkan perbuatan maksiat. Nah, yang seperti itu akan mendapatkan dua surga, yaitu Jannatul Firdaus wa Jannatin Na'im. Dapat surga Firdausnya Allah dan dapat surga An-Na'im.